Selamat siang Yogyakarta. Senang sekali saya bisa berdiri di atas panggung kehormatan ini berbicara kepada Anda semua di kota Jogja. Dan saya ingin mulai dengan memperkenalkan latar belakang saya, bagaimana saya bisa berkenalan dengan bisnis Tiansi. Kira-kira 36 tahun yang lalu, saya lahir di kota Medan, di tengah-tengah sebuah keluarga yang sederhana, biasa-biasa saja dari segi materi. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Ayah saya adalah seorang pekerja keras. Beliau sangat disiplin dan sangat jujur, punya pendirian yang sangat kuat. Nah, meskipun keluarga saya biasa-biasa dari segi materi, tapi saya beruntung lahir di keluarga saya. Kenapa? Karena keluarga saya harmonis sekali, Bapak Ibu. Orang tua saya, kami 4 bersaudara sangat harmonis. Saya dari kecil sudah belajar sesuatu yang menurut saya paling bernilai sepanjang hidup saya. Yaitu saya belajar untuk saling menyayangi di antara keluarga. Yaitu yang saya pelajari dalam keluarga saya. Nah, pada waktu saya sekolah di SMA, saya suka sekali dengan ilmu-ilmu eksakta. Ya, matematika, fisika, kimia, saya suka sekali. Ya, kadang-kadang saya bisa belajar sampai larut malam. Saya ingat kadang-kadang mama saya suka bangun minta saya tidur. Ya udah, jangan belajar lagi. Kadang-kadang ada satu soal hitungan yang ada di pikiran, itu bisa saya bawa tidur. Ya, kadang-kadang mimpi bangun saya bisa selesaikan soal tersebut. Ya. Waktu saya di SMA saya ngajar les juga, untuk mata pelajaran itu matematika, fisika, kimia. Dan saya punya cita-cita waktu itu saya ingin menjadi ilmuwan, ingin jadi peneliti. Itu cita-cita saya dulu waktu di SMA. Lalu lulus SMA, saya sempat 1 tahun tidak kuliah karena saya ada sakit ma dulu waktu itu nggak diizinkan untuk ke luar kota untuk melanjutkan kuliah. Tapi tahun 89 akhirnya jadi juga saya ke Bandung, saya melanjutkan kuliah di ITB dan saya ambil jurusan teknik perminyakan. Nah, waktu saya kuliah saya enjoy sekali pelajarannya, mata kuliahnya saya suka, ya, cocok dengan apa yang saya inginkan. Tapi saya mulai menyadari sambil saya kuliah saya lihat kalau saya lulus dari teknik perminyakan, saya nanti harus kerja di lapangan minyak. Di lepas pantai, di pengeboran. Waktu saya kerja praktek, saya pernah kerja praktek di Kalimantan di sebuah lapangan minyak. Saya melihat gaya hidup dari orang-orang yang bekerja di lapangan minyak. Nah, saya baru sadar kalau saya nggak cocok kerja di lapangan minyak. Ya, di lapangan minyak itu ada kira-kira misalnya Anda kerja 14 hari, 10 hari off. Tapi waktu Anda off, Anda bisa tiba-tiba dipanggil ke lapangan minyak kalau ada sesuatu masalah di sana. Jadi kehidupannya benar-benar nggak teratur. Dan saya menginginkan kehidupan yang lebih teratur di kota. Ya, maka saya memutuskan, oke, kalau begitu saya nanti lulus kuliah, saya akan kerja di bidang yang lain. Dan setelah saya menyelesaikan kuliah saya memutuskan tetap tinggal di kota Bandung. Ya, saya tetap tinggal di kota Bandung karena saya memang suka dengan suasana kota Bandung yang sejuk. Dan saya pun lamar pekerjaan dan keterimanya jadi sales, Bapak Ibu. Ya, bayangkan Bapak Ibu, di SMA cita-cita saya jadi peneliti, ilmuwan. Akhirnya jadi sales. Sesuatu yang di luar perkiraan saya. Tapi saya terjun di bidang sales, saya lihat enjoy juga. Menarik juga. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari. Saya pernah kerja jadi sales di perusahaan asuransi jiwa, di perusahaan properti, di perusahaan oli. Ya, kira-kira kalau di perusahaan oli masih ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan saya. Ya, tahun 96 saya memutuskan untuk menikah dengan kekasih saya. Ya, Ibu Juliani, istri saya sekarang juga hadir bersama Anda. Beliau yang selalu mendampingi saya dan mendukung saya dalam membangun usaha ini. Ya, lalu saya sempat lagi berkarir di beberapa perusahaan. Terakhir saya di Bandung di perusahaan otomotif. Ya, sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan otomotif yang cukup besar di kota Bandung. Lalu tahun 99 saya memutuskan untuk pindah ke kota Jakarta dan bergabung dengan sebuah perusahaan distribusi di bidang consumer good. Saya menjabat sebagai general manager hingga saat ini. Jadi dari tahun 99 kami pindah ke Jakarta. Nah, bagaimana akhirnya saya berkenalan dengan bisnis Tiansi? Dulu pada waktu kami menikah, kami berdua sepakat untuk tidak punya anak. Ya, karena memang saya waktu itu belum punya keinginan punya anak, istri saya juga demikian. Jadi kami rencana nggak punya anak. Ya, waktu itu sempat dibilang aneh juga, ya, orang menikah ingin punya anak kok kami malah nggak mau. Sampai akhirnya di Jakarta, kurang lebih 2 tahun di Jakarta, istri saya mulai pengen punya anak. Ya, dan juga saya kasihan karena kami berdua kerja gitu. Kami berdua kerja. Istri saya kerja, ya.
Dan waktu itu sama sekali nggak ada beban. Dan saya juga sudah nyaman di posisi saya. Saya nggak pernah khawatir ke depannya seperti apa. Ya istri saya kerja, nggak ada beban sama sekali. Nah, akhir tahun 2001 istri saya positif hamil. Ya, dan itu titik baliknya Bapak Ibu. Begitu istri saya hamil, saya mulai merasa ini tanggung jawab yang besar. Ini sebuah tanggung jawab yang besar. Dan saya mulai khawatir. Saya employee, ya. Saya employee, kalau tiba-tiba saya nggak bisa kerja lagi. Entah karena masalah kesehatan, ya entah karena saya mungkin dipecat, mungkin saya harus pensiun, ataupun perusahaan terjadi sesuatu, income saya langsung berhenti. Bagaimana dengan tanggung jawab saya? Ya, saya mulai merasa ada satu tanggung jawab karena punya anak. Ya, dan disitulah saya mulai cari-cari usaha. Saya mulai coba lihat usaha apa yang saya bisa jalankan. Karena tujuan saya waktu itu saya punya backup income supaya jangan tergantung hanya pada perusahaan. Jadi, saya mulai cari-cari perusahaan. Saya sempat mau buka restoran. Saya sempat mau buka toko, ya toko variasi mobil. Saya juga pernah diajak seorang teman untuk sama-sama buka perusahaan distribusi di bidang consumer good juga. Tapi tiga-tiganya nggak jadi Bapak Ibu. Karena tipe saya Bapak Ibu, saya orang yang terlalu kritis. Terlalu berpikir menyorot ke hal-hal yang negatif. Jadi fokus saya itu negatif. Setiap ada proyek saya selalu mikirin bagaimana kalau gagal nanti. Ya, saya orangnya kritis. Ini kalau gagal modalnya udah besar, risikonya besar. Kalau gagal bagaimana nanti? Jadi saya selalu berpikir kalau gagal bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Akhirnya nggak jadi buka usaha. Sampai ada seorang teman, dia memperkenalkan sebuah buku. Dia tahu saya suka baca buku, dia perkenalkan dua buku yang dari dulu saya nggak pernah mau beli. Buku Rich Dad Poor Dad, satu lagi buku The Cash Flow Quadrant, ya, dari Robert T. Kiyosaki. Buku Rich Dad Poor Dad saya pikir itu buku yang menganjurkan kita mencari uang banyak-banyak, ya, materialisme. Nah, saya nggak suka dengan yang seperti itu, tapi teman saya mengatakan buku ini beda. Lalu saya baca Rich Dad Poor Dad dengan The Cash Flow Quadrant, saya kaget. Ternyata di buku Cash Flow Quadrant, bisnis jaringan itu direkomendasi sebagai sebuah bisnis untuk membangun passive income, bangun aset dengan modal yang kecil. Nah, saya tertarik dengan modal yang kecil. Karena saya kalau modalnya besar, resikonya besar, saya takut, gak berani ambil risiko. Ya. Nah, saya juga kaget karena bisnis jaringan selama ini saya anggap sebagai bisnis yang ya potensinya tidak sebesar itu. Ini bisnis untuk orang-orang yang punya banyak waktu. Menurut saya seperti itu. Ya, tapi buku ini ternyata membuka pikiran saya untuk melirik bisnis jaringan karena modalnya kecil. Lalu saya mulai beli majalah-majalah yang ada hubungannya dengan bisnis jaringan untuk melihat mana bisnis jaringan yang bagus yang bisa saya jalankan. Sampai akhirnya seorang teman datang dan waktu itu teman saya ini datang untuk menengok istri saya yang baru melahirkan. Dan teman saya ini kebetulan dia menjalankan sebuah bisnis jaringan X. Ya, lalu dia perkenalkan kepada saya. Waktu itu saya nggak pikir panjang, saya ambil langsung. Ya, walaupun produknya saya nggak tahu produknya seperti apa, lalu marketing plan-nya saya juga nggak terlalu tahu seperti apa, ya udah saya ambil dulu. Ya, saya ambil, saya pikir ini kesempatan karena ini masih baru, ya udah saya ambil. Lalu saya mulai teringat kepada ada teman saya dulu di Bandung yang menurut saya orang ini potensi sekali, ya untuk direkrut, potensi sekali. Lalu apa yang terjadi? Saya SMS ke teman saya ini, saya tanya di SMS saya, Pak masih di bisnis jaringan, saya tanya. Lalu teman saya ini semangat sekali Bapak Ibu. Ya, saya bisa merasakan semangatnya. Kenapa? Saya SMS, dia langsung balas saat itu juga. Dibalasnya, saya di Tiansi Pak. Bapak pernah dengar Tiansi? Percaya diri sekali teman saya ini. Langsung, saya di Tiansi, Bapak pernah dengar Tiansi? Dan kebetulan waktu itu saya memang pernah baca di majalah Swasembada mengenai Tiansi. Saya langsung balas, pernah Pak. Ya, bisnis MLM dari Cina yang bagi-bagi BMW ya Pak. Ya, lalu teman saya ini jawab, semangat sekali. Jawabannya apa? Tiansi bagus sekali Pak, Bapak harus tahu. Ya, teman kita si X sudah sukses. Dia cerita satu teman, ya, si X sudah sukses, belum 1 tahun Pak. Loh, saya terpengaruh juga dengan semangatnya. Ya, wah, kalau teman kita si X bisa sukses dalam waktu 1 tahun, ini pasti menarik sekali. Ya, apa yang terjadi? Saking saya merasakan semangat dari teman saya ini, saya langsung minta alamat kantornya di mana, Tiansi. Saya langsung join Bapak Ibu. Belum di presentasi saya langsung join. Ya. Apakah Bapak Ibu pengen punya downline yang belum di presentasi join? Kalau Anda ingin, yang penting Anda semangat. Semangat. Seperti semangatnya teman saya, ya.
Pakai SMS saja bisa semangat Bapak Ibu. Ya, saya ingat apa yang upline kita Pak Luis Tendean pernah katakan bahwa kalau Anda mau sponsori orang, yang penting Anda semangat. Kadang-kadang dengan semangatnya Anda lewat begitu saja join orangnya. Ya, itu yang saya lihat teman saya lakukan, itu semangat sekali. Saya join, belum dipresentasi. Tapi 1 minggu kemudian saya janjian ketemu dengan teman saya dan si X di Jakarta. Mereka berdua datang ke Jakarta, bertemu dengan saya di Hotel Sahid waktu itu. Dan di situ mereka berdua menjelaskan mengenai marketing plan Tianxi, ya, produk-produknya, dan saya di situ diyakinkan, ya, diyakinkan untuk serius membangun usaha ini. Nah, maksud hati mau merekrut teman saya, ternyata saya yang direkrut, ya. Nah, siapa teman saya dan juga si X yang katanya lebih dulu sukses? Nah, mereka berdua adalah mantan teman kos saya di Kota Bandung, Bapak Edo dan Bapak Naga Sugara. Nah, siang hari ini saya ingin berbicara khusus kepada Anda yang benar-benar ingin sukses. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang betul-betul ingin sukses? Silakan angkat tangan Anda. Terima kasih, aplaus untuk Anda semua. Ya. Nah, saya ingin sekali sukses Bapak Ibu, tapi pertanyaannya, kita ingin sukses di mata siapa? Saya pribadi Bapak Ibu, saya ingin sukses bukan di mata bos saya yang paling penting, bukan di mata perusahaan, bukan di mata teman-teman saya yang paling penting. Tapi bagi saya ingin sukses terutama di mata keluarga saya, orang-orang yang saya cintai. Dan saya menyadari kalau saya ingin sukses di mata keluarga saya, orang-orang yang saya cintai, saya tidak cukup hanya memberikan kepada mereka materi, uang. Ya, kita juga harus berikan perhatian dalam bentuk waktu. Kita harus berikan waktu yang cukup. Putri kami berumur hampir 2 tahun. Ya, 1 tahun 10 bulan. Saya punya impian berikutnya, saya ingin punya waktu lebih banyak untuk putri kami. Ya, itu alasan saya akhirnya memilih bisnis Tianxi dengan core system sebagai kendaraannya. Jadi, saya ingin sukses dan saya telah menemukan kendaraan yang membawa saya untuk sukses di mata keluarga saya, yaitu bisnis Tianxi dengan core system. Ini kendaraan yang saya yakin akan membawa saya sukses di mata keluarga saya. Nah, bagaimana dengan Anda? Di mata siapa Anda ingin sukses? Apakah Anda sudah menemukan kendaraannya? Nah, selama saya menjalankan bisnis Tianxi, saya selalu mencari-cari tahu gimana sih caranya untuk sukses. Saya belajar dari para upline, saya belajar dari mereka-mereka yang berjuang di bisnis ini dan sukses. Dan saya melihat, saya mempelajari ada 5 prinsip sukses berdasarkan pengalaman saya menjalankan bisnis ini. Dan 5 prinsip sukses ini saya ingin sharing pada siang hari ini untuk Anda. Ya. Prinsip yang pertama Bapak Ibu, saya belajar bahwa ternyata orang yang sukses itu selalu kelebihan satu cara. Sebaliknya orang gagal, kelebihan satu alasan. Ya. Orang sukses selalu ada solusi. Orang gagal mikirin alasan terus. Artinya kalau Anda ingin sukses, jangan pakai alasan Bapak Ibu. Ya, jadi orang gagal kalau ada alasan. Nah, waktu saya diperkenalkan bisnis Tianxi, saya langsung tertarik. Ini yang saya tunggu, saya pengen punya usaha sendiri. Tapi walaupun saya positif, ada satu keraguan dalam diri saya. Bisa nggak dengan kesibukan saya jalankan usaha ini? Itu satu keraguan saya. Ya, waktu itu saya masih berpikir bisnis ini cocoknya untuk orang yang punya banyak waktu. Saya kan punya banyak kesibukan. Jadi saya sebenarnya punya alasan untuk tidak jalankan bisnis ini. Saya yakin Anda juga di lapangan, Anda pasti ketemu banyak prospek yang menolak bisnis ini karena alasan kesibukan. Betul? Nah, saya punya alasan untuk tidak jalankan bisnis itu, yaitu kesibukan. Tapi saya tahu kalau orang sukses selalu ada caranya. Orang gagal pintar cari alasan. Ya. Lalu saya lihat, pasti ada solusinya. Saya perhatikan upline kita, yaitu Bapak Naga Sugara, beliau juga waktu jalankan usaha ini awalnya masih kerja. Ternyata bisa juga bangun usaha ini. Nah, Pak Edo waktu dia pertama kali mulai usaha ini, beliau punya usaha konsultan arsitek sendiri yang masih jalan. Jadi, upline-upline saya perhatikan punya kesibukan atau bisa jalan juga. Dan saya diyakinkan oleh upline-upline saya bahwa kita punya sebuah sistem yang cocok untuk orang-orang sesibuk saya. Ya, karena kita punya sistem alat bantu yang memungkinkan orang-orang sibuk untuk jalankan usaha ini. Dan saya jalankan saja, dan sambil saya jalankan, saya pelajari. Kenapa sih ada orang sukses di bisnis ini tidak peduli dia sesibuk apa, tapi ada juga orang-orang yang punya banyak waktu nggak berhasil juga. Yang saya pelajari adalah ternyata orang sukses dengan orang gagal sama-sama punya 24 jam sehari.
Bedanya adalah cara mereka menggunakan waktu yang mereka miliki. Dan saya belajar bahwa tidak ada orang yang begitu sibuknya di dunia ini sehingga nggak punya waktu luang sama sekali. Masalahnya adalah rela nggak kita gunakan waktu luang yang kita miliki? Ya, apakah kita rela gunakan waktu luang ini untuk membangun bisnis ini? Saya sibuk, saya punya waktu luang tetap, tapi saya rela menggunakan waktu luang ini untuk bangun bisnis ini. Kenapa saya rela? Mungkin nanti akan dijelaskan di bagian belakang. Tapi intinya itu Bapak Ibu. Ya, setiap orang pasti punya waktu luang. Dan waktu luang itu sekecil apapun, sesedikit apapun bisa kita gunakan untuk bangun bisnis ini. Ya, jadi selalu orientasi kepada cara, pasti ada solusinya. Dan terbukti dengan core system saya bisa bangun usaha ini walaupun di tengah-tengah kesibukan saya. Itu prinsip pertama yang saya pelajari. Orang sukses, kelebihan satu cara, orang gagal, kelebihan satu alasan. Jadi selalu cari cara, pasti ada. Jadi kalau Anda ketemu kendala, pasti ada cara untuk menyelesaikan kendala tersebut. Lalu prinsip kedua yang saya pelajari, orang yang sukses itu selalu berpikir positif. Orang yang sukses selalu bersikap positif. Nah, ini kena saya Bapak Ibu. Karena kepribadian saya, karakter saya selalu fokusnya negatif. Saya terlalu kritis, terlalu perhitungan. Setiap ada sesuatu, saya selalu lihat dari kacamata negatif. Bagaimana kalau gagal? Ya, itu yang membuat saya dulu nggak jalankan usaha ya. Selalu berpikir gimana kalau nanti gagal, modalnya kan sudah besar. Saya selalu berpikir kalau saya jalankan usaha ini, saya udah investasikan waktu saya. Kalau gagal gimana? Kan rugi, waktunya sudah saya korbankan. Jadi selalu berpikir, gimana kalau gagal? Gimana kalau gagal? Akhirnya saya nggak tuntas, nggak sepenuh hati menjalankan usaha ini. Lalu saya baca sebuah buku, ada artikel yang mengatakan, mengapa kita selalu fokus ke yang negatif? Orang sukses fokusnya ke yang positif. Sebaliknya daripada berpikir, bagaimana kalau gagal? Kenapa kita nggak ubah pertanyaannya? Bagaimana kalau berhasil? Sederhana sekali Bapak Ibu, itu membantu saya untuk berpikir lebih positif. Dari berpikir, gimana kalau gagal? Sekarang saya mulai berpikir, bagaimana kalau berhasil? Kalau kita berpikir, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau gagal? Nggak ada yang bertindak Bapak Ibu, semua akan jadi pasif. Dan apa yang terjadi? Nggak ada orang yang sukses. Karena sukses itu hasil dari tindakan. Dan kalau saya berpikir bagaimana kalau berhasil, saya akan ketemu banyak sekali alasan-alasan yang bagus kenapa saya harus jalankan usaha ini. Ini mendorong saya untuk bertindak. Jadi sikap positif itu sesuatu yang saya pelajari di bisnis ini. Nah, tentu tidak semudah itu prosesnya saya bisa bersikap positif. Banyak kejadian-kejadian membantu saya belajar. Misalnya saya masih ingat awal saya di bisnis ini. Saya datang ke pertemuan. Waktu itu open plan di Sahid. Saya datang, saya lihat, waktu itu saya bawa prospek, pembicaranya, penampilannya tidak meyakinkan dalam pandangan saya waktu itu. Saya lihat pembicaranya nggak meyakinkan. Lalu apa yang dia presentasikan menurut saya jelek waktu itu. Dan saya kecewa sekali. Saya bawa prospek tapi acaranya menurut saya ini nggak bagus gitu. Lalu saya komplain ke Pak Edo. Ya, Pak Edo paling banyak menerima komplain saya waktu awal saya jalankan bisnis ini. Saya SMS ke Pak Edo. Saya SMS, Pak, ini presenternya nggak meyakinkan, jelek sekali. Saya bawa prospek, bisa kacau nih Pak. Saya bilang gitu. Anda tahu bagaimana jawabannya Pak Edo? Pak Edo mengatakan, Pak, kita ambil positifnya. Orang yang jelek seperti itu aja bisa jalankan bisnis ini. Ya, apalagi Bapak. Saya, nggak bisa bilang apa-apa. Ya, berpikir positif. Oke, saya ambil positifnya. Jadi apapun yang saya sorot secara negatif, beliau selalu arahkan ke yang positif. Dan pernah terjadi ada beberapa produk kosong. Nah, saya mulai komplain lagi. Pak, ini produk banyak yang kosong, bagaimana caranya kita jualan? Kok sering kosong barangnya? Lalu Pak Edo mengatakan, kalau barang kosong berarti barangnya laku. Karena bagus barangnya. Oh iya, betul juga, masuk akal. Terus, tapi karena barangnya ada beberapa kali kosong, saya komplain lagi, Pak, tapi downline saya pada protes, Pak. Ya, semua bilang, wah kalau kayak gini caranya nggak bisa bangun bisnis. Lalu Pak Edo mengatakan, ya kita fokus ke yang ada aja. Kalau yang ada kalsium ya Bapak promosikan kalsium. Kalau teh kosong jangan promosikan teh. Kita jual apa yang ada. Ya. Lagi pula kita nggak bisa mengontrol produk kosong. Ini urusan orang lain, betul nggak? Urusan perusahaan. Urusan kita apa? Presentasi. Pak Edo bilang kalau misalnya nanti barangnya lengkap, apa kita sudah bintang 8? Belum juga kan? Saya pikir betul juga. Ya udah presentasi aja. Urus apa yang kita bisa lakukan. Jangan urus pekerjaan orang lain. Ya. Barang nggak ada apapun terjadi, misalnya starter kitnya atau segala macam, biarkan. Itu yang urus adalah perusahaan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya
belajar bahwa sikap itu sangat penting di bisnis ini. Makanya saya tidak heran lagi 95% ditentukan sikap. Sikap itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Jangan tergantung pada sesuatu yang di luar kontrol kita. Barang kosong, prospek menolak, ya. Hal-hal lain itu di luar kontrol kita. Orang yang stres jalankan bisnis ini kalau dia tergantung kepada sesuatu yang di luar kuasa dia. Ya, yang bisa kita kontrol itu sikap kita. Yang termasuk juga dengan sikap itu adalah saya lihat perlunya kerendahan hati di bisnis ini. Itu juga satu sikap juga. Dan saya respect sekali dengan orang-orang yang saya lihat memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, bahkan ada yang S2, lulusan luar negeri, mempunyai latar belakang pekerjaan yang tinggi, tapi mereka tetap merendahkan hati mereka, mengantongi ego mereka untuk belajar dari para upline mereka yang mungkin posturnya tidak seperti mereka. Ya, mungkin upline-nya hanya seorang mahasiswa, seorang karyawan biasa, sedangkan dia lulusan S2, dia punya jabatan direktur, jabatan manajer yang tinggi. Mereka masih mau merendahkan hati untuk belajar dari mereka-mereka yang posturnya lebih rendah. Itu saya respect sekali Bapak Ibu. Dan itu yang namanya sikap. Mereka punya sikap untuk orang sukses. Ya, itu prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga yang saya pelajari, orang yang sukses itu melakukan hal-hal yang harus dilakukan pada saat itu harus dilakukan, entah suka atau tidak. Orang sukses melakukan hal-hal yang harus dilakukan pada saat itu harus dilakukan, entah suka atau tidak. Artinya apa? Disiplin dan konsisten. Ya, disiplin dan konsisten. Artinya kalau memang pekerjaan itu harus dilakukan pada waktunya, ya kita lakukan. Jangan lihat mood atau tidak gitu. Contohnya begini, Anda sudah set home meeting atau presentasi malam ini. Anda sudah janji adain home meeting, lalu malamnya Anda rasa males, nggak mood gitu. Lalu Anda telepon batalin presentasinya. Itu bukan orang sukses Bapak Ibu. Ya, Anda nggak disiplin. Orang sukses itu disiplin. Kalau memang sudah ditentukan saatnya, pada saat itu tiba, ya kita lakukan. Nggak lihat mood. Suka tidak suka, lakukan. Disiplin dan konsisten. Di bisnis ini yang paling penting itu konsisten. Yang paling penting kita konsisten. Siapa di sini yang pernah nonton film animasi Finding Nemo? Finding Nemo ini bercerita tentang ikan-ikan di laut. Ya, ikan-ikan di laut. Anda tahu tagline dari film Finding Nemo? Tagline judul posternya, judulnya dalam bahasa Inggris, "There are 3.7 trillion fish in the ocean. They are looking for one." Ada triliunan ikan banyaknya dalam samudra yang luas ini, dan mereka mencari satu ekor. Ya, si Nemo itu yang hilang. Dan Nemo itu ikannya kecil sekali. Anda bayangkan nggak, samudra yang begitu luas, ada triliunan ikan, yang hilang ikan kecil. Kira-kira sulit nggak nyarinya? Sulit sekali, kelihatannya mustahil menemukan ikan Nemo yang kecil yang hilang di tengah-tengah samudra yang begitu luas. Nah, lebih sulit dari mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahnya, si Marlin, ayahnya Nemo, si Marlin bersama dengan temannya ikan biru yang namanya Dory. Kalau Anda nonton filmnya, mereka berdua apa yang mereka lakukan? Mereka berenang terus, berenang terus, berenang terus, berenang terus, gak berhenti. Konsisten berenang terus, berenang terus, berenang terus. Apa yang terjadi? Mereka menemukan Nemo. Sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Mereka temukan itu. Karena apa? Karena mereka konsisten. Berenang terus, berenang terus. Nah, walaupun itu film animasi Bapak Ibu, tapi pelajaran yang kita bisa petik dari cerita itu bagus sekali. Yaitu pentingnya konsistensi. Ya, Anda perlu konsisten di bisnis ini, terutama di bisnis ini. Saya melihat bahwa saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang hebat presentasi. Kenapa? Karena saya presentasi banyak ditolak Bapak Ibu. Saya banyak ditolak. Ya, bahkan saya pernah mengalami 15 kali berturut-turut one on one ditolak. Awal saya jalankan bisnis ini, 2 bulan pertama. Ya, saya pernah 15 kali berturut-turut ditolak, dan itu yang paling berat saya rasakan waktu awal itu. Dan dulu saya pikir 15 kali ditolak berturut-turut itu udah hebat sekali. Ternyata belakangan saya lihat banyak orang yang lebih parah dari saya. Ada yang 50 kali ditolak, tapi untung masih konsisten. Ya, masih konsisten, dan dia bakal punya bisnis yang besar. Ya. Nah, saya pernah 15 kali ditolak one on one. Itu teman-teman saya, bukan prospeknya downline. Kalau prospeknya downline ditolak nggak terlalu sakit. Ini prospek saya pribadi. Ada beberapa teman dekat yang menolak. 15 kali presentasi ditolak. Berat sekali untuk presentasi yang ke-16 kali, yang ke-17 kali, yang ke-18 kali. Tapi untung saya tetap konsisten. Anda tahu, yang ke-16 join, yang ke-17 join, yang ke-18 join. Dan yang ke-17, presentasi yang ke-17, yang gabung adalah kaki bintang 7 saya, Bapak Indra Kurniawan. Untung saya tetap konsisten. Saya belajar
dari para upline yang mengatakan di bisnis ini walaupun Anda 20 kali ditolak, yang ke-21 kali orangnya beda. Betul nggak? Belum tentu nolak Anda. Anda 50 kali ditolak, yang ke-51 prospeknya sama nggak? Beda kan? Orang yang ke-51 itu orang yang berbeda. Siapa tahu itu kaki bintang 8 Anda. Ya. Jadi yang penting konsisten. Saya bersyukur sekali saya tetap konsisten di bisnis ini. Saya bukan orang hebat. Saya bukan orang yang pintar presentasi. Ya. Ngomong-ngomong, kalaupun Anda pintar presentasi, kalau Anda nggak konsisten, percuma. Saya perhatikan para leader Anda, Bapak Leonard Sarjono, mereka konsisten. Bapak Hadi, Bapak Hartono. Saya yakin mereka konsisten. Mereka terus jalankan bisnis ini, terus berenang seperti Marlin tadi. Ya. Jadi konsistensi itu penting sekali di bisnis ini. Dan di bisnis ini enak sekali, kita tinggal mengikuti pola orang sukses. Core System telah memetakan pola orang sukses seperti apa. Dan kita tinggal mengikutinya. Ya, kita tinggal mengikutinya. Jadi semuanya ada polanya. Ya, ada polanya. Makanya ada 5 prinsip sukses. Ini adalah pola dari orang-orang yang sukses. Tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa orang sukses selalu kelebihan satu cara. Selalu ada solusinya, bukan fokus ke alasan. Lalu yang kedua tadi kita sudah belajar bahwa orang sukses selalu bersikap positif. Sikap. Dan yang ketiga, orang sukses disiplin dan konsisten. Nah sekarang kita masuk ke yang keempat. Ya, prinsip sukses yang keempat, orang sukses mau menunda kenyamanan. Orang sukses mau menunda kenyamanan. Nggak cari jalan pintas. Ya, banyak orang yang ditanya mau sukses nggak? Mau. Siapa yang nggak mau? Semua mau. Tapi ini di kerjaannya. Wah kalau pakai kerja nggak mau. Banyak nggak seperti itu? Ya, pengen sukses tapi dikasih kerjaan jangan yang berat-berat. Saya pengen yang kerjanya ringan tapi membawa saya sukses. Banyak orang seperti itu, menunggu kesuksesan turun dari langit. Ya, tapi kalau disuruh kerja keras, mereka nggak mau. Tapi pengen sukses, nggak akan mungkin sukses kalau kita nggak mau menunda kenyamanan. Ya, yang saya pelajari dari prinsip yang keempat ini, orang sukses itu mau menunda kenyamanan. Tidak cari jalan pintas, cari jalan yang termudah. Saya ingat apa yang Pak Edo katakan. Jalan terpanjang menuju sukses itu jalan pintas. Ya, jadi kalau Anda mau cari jalan pintas, nggak mau mengalami yang susah-susahnya, Anda nggak akan capai sukses itu. Ada satu contoh. Misalnya di seberang rumah Anda ada tanah kosong. Ada tanah kosong yang cukup luas. Lalu suatu hari Anda memutuskan pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Anda jalan-jalan ke luar negeri, 1 bulan Anda nggak kembali ke rumah. Lalu setelah 1 bulan Anda pulang ke rumah, Anda kaget. Di atas tanah kosong ini sekarang sudah berdiri apartemen 45 lantai. Anda kaget, loh, waktu 1 bulan yang lalu saya pergi, ini kosong. Sekarang kalau udah apartemen 45 lantai. Anda heran. Nah kebetulan yang punya apartemen itu tetangga Anda, Pak Budi. Nah Anda pun tanya ke Pak Budi. Pak Budi, ini waktu saya berangkat masih tanah kosong sebulan yang lalu. 1 bulan saya balik kok apartemen 45 lantai. Gimana caranya nih bangunnya? Saya belum pernah lihat ini apartemen 45 lantai secepat ini bangunnya. Lalu tetangga Anda Pak Budi bilang, gampang, nggak pakai pondasi, ya. Terus Anda kaget, loh, gila Pak, apartemen 45 lantai nggak pakai pondasi. Terus Pak Budi bilang, untuk apa pakai pondasi? Orang yang beli apartemen cuma lihat lantai 1 sampai lantai 45, nggak pernah nanya pondasinya. Mereka cuma lihat dindingnya, ya, lantainya, kamarnya bagus, sudah dibeli. Ya untuk apa pakai pondasi, capek-capek? Gak usah, mereka nggak lihat. Ini karena kamu temen, Pak Budi bilang, karena kamu temen, ini saya kasih kunci lantai 45 untuk kamu gratis 1. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, apartemen lantai 45 yang nggak pakai pondasi mau nggak kira-kira? Nggak mau, itu cari jalan pintas Bapak Ibu. Ya nggak mau pakai pondasi, ya langsung dibangun aja yang tinggi gitu. Kenapa? Karena bangun pondasi ini kalau Anda lihat gedung dibangun pakai pondasi, itu bangun pondasinya itu nggak enak loh. Ya, Pak Edo tahu pasti karena beliau arsitek. Kalau bangun pondasi itu Anda pernah lihat kan alatnya? Ketong, 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 ketong ya. Dan ketong-ketongnya itu bisa lama sekali Bapak Ibu. Lebih lama dari bangunannya itu. Ya mungkin bangunannya itu 3 bulan udah berdiri. Ketong-ketongnya bisa 1 tahun loh. Dan gak enak waktu ketong-ketong itu. Udah bising, becek, kotor. Anda pernah gak lihat satu tempat yang diketong-ketong terus? Bising kan? Nah itu bangun pondasi, gak enak. Dan banyak orang cari jalan pintas. Gak mau bangun pondasi. Ya, tapi developer tetap bangun loh. Ketong-ketong-ketong walaupun gak enak tetap dia ketong-ketong. Dan ketong-ketongnya nggak bisa ketong-ketong 2 bulan, lalu ketong-ketong di situ lagi, ketong-ketong di sini lagi, kembali lagi ketong-ketong di sini, nggak bisa juga.
harus tetap di satu tempat, ketong, ya, baru pondasinya kuat, baru dibangun. Nah, waktu kita lihat bangun apartemennya itu yang glamor-glamornya. Wah, ini bagus sekali, cepat sekali. Yang kita lihat itu yang bagus-bagusnya. Kita nggak tahu pondasinya lama loh dikerjakannya. Dan itu penting. Bukan hanya lama, tapi penting. Ya. Seringkali kita lihat orang sukses, wah beruntung ya dia udah sukses ya. Kita nggak lihat ketong-ketongnya mereka itu. Kita nggak lihat perjuangannya mereka. Ya Pak Edo sekarang, hebat Silver Lion. Enak ya Pak Edo beruntung ya. Anda nggak lihat perjuangan Pak Edo waktu bangun kaki saya. Beliau sampai datang ke Medan, datang ke Jakarta, bolak-balik sana sini. Pak Louis Tendian bisa punya bisnis yang besar, Pak Trisulo bisnisnya besar. Anda nggak lihat ketong-ketongnya mereka. Ya. Jadi harus mau menunda kenyamanan. Anda lihat seorang pemain golf yang bagus seperti Tiger Woods, dia main golf pukul beberapa kali masuk lubang. Ya. Anda pikir dia beruntung, bakat. Dia latihannya 1000 bola tiap hari. Susi Susanti menjuarai banyak turnamen. Anda pikir dia beruntung, punya bakat. Dia latihan keras dari kecil, Bapak Ibu. Seringkali kita nggak melihat perjuangan mereka. Kita pikir mereka beruntung karena bakat. Tidak ada sukses karena keberuntungan. Si untung itu hanya ada dalam Donald Bebek ya. Perjuangan Bapak Ibu, itu yang saya pelajari. Itu yang saya pelajari. Dan sering kali saya ketemu orang yang kalau bisnisnya seperti ini susah. Belum apa-apa udah bilang susah. Orang yang gak mau susah, gak mau menderita, gak mungkin bisa berhasil Bapak Ibu. Mereka akan menunggu kesuksesan turun dari langit dan gak akan pernah terjadi. Kalau Anda ingin sukses, Anda mau menunda kenyamanan. Dan menunda kenyamanan itu ada nilainya. Sama seperti Anda tahu prinsip bambu Cina. Bambu Cina itu gak numbuhnya langsung tumbuh gitu. Dia tumbuh akarnya dulu. Nah, bisa bertahun-tahun kita lihat kok ini bambunya kok nggak tinggi-tinggi. Padahal dia lagi tumbuhin akarnya ke bawah. Begitu akarnya udah tumbuh, dia baru cepat sekali ke atas. Jadi pada waktu Anda menderita, lagi ketong-ketong itu, Anda sebenarnya sedang menempa kepribadian Anda. Anda masih belajar. Supaya Anda siap nanti kalau pohonnya tumbuh ke atas. Ya. Jadi itu perlu Bapak Ibu menunda kenyamanan. Saya ingat Pak Agus Trilaksono, Ketua Leader Komite, dia mengatakan ada cerita yang bagus sekali. Ada seorang Pragawati. Pragawati kan cantik, langsing badannya kan. Pragawati ini diwawancarai seorang wartawan. Wartawannya wawancarai, dia tanya, hobinya makanannya apa? Makanan kesukanya apa? Pragawati itu menjawab, es krim. Wartawannya kaget. Loh, badan selamping ini kok hobinya es krim? Penasaran, dia tanya ke Pragawatinya, sehari makan berapa banyak es krimnya? Pragawatinya jawab, sudah 10 tahun saya nggak pernah makan es krim. Kesukanya es krim. Tapi 10 tahun dia menunda kenyamanan tersebut. Dia nggak makan es krim. Ya. Mungkin ada di antara Anda yang suka nonton TV. Mungkin ada di antara Anda yang suka shopping, jalan-jalan ke mall. Anda punya hobi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita perlu menunda kenyamanan tersebut untuk sementara. Ya. Anda perlu jalankan bisnis ini dulu. Presentasi dulu. Tunda dulu kenyamanan. Setelah Anda berhasil dalam waktu 2 tahun ke depan, Anda bisa puas-puasin hobi Anda. Kesukaan Anda bisa puas-puasin. Saya di bisnis ini belajar untuk menunda kenyamanan. Tadi bagus sekali Pak Hadi mengatakan, lakukan hal-hal yang orang rata-rata nggak mau lakukan, dan kita akan menikmati hal-hal yang tidak dinikmati orang rata-rata. Ya. Orang rata-rata pada waktu hari Sabtu, hari Minggu, apa yang mereka lakukan? Nonton TV, rekreasi. Kalau di Jakarta, ke Puncak, ke Ancol. Tapi apa yang kita lakukan? Kita presentasi, kita follow up. Kita melakukan hal yang orang rata-rata nggak mau lakukan. Tapi 2 tahun dari sekarang, Eurodream 2006, apa yang Anda akan nikmati nanti? Kita akan jalan-jalan ke Eropa bersama para bintang 8. Anda bisa kunjungi negara yang Anda sukai. Suka shopping, Anda bisa shopping di butik di Paris. 2 tahun dari sekarang. Orang rata-rata apa yang mereka lakukan? Mereka kerja di kantor mereka. Ya. 2 tahun dari sekarang, kalau Anda melakukan yang tidak mau dilakukan orang rata-rata. Anda yang hobi nonton bola, akan ada Piala Dunia di Jerman. Anda bisa nonton langsung. Ya. Nonton langsung di stadionnya. Sementara orang rata-rata nonton di depan pesawat televisi mereka. Ya. Anda perlu melakukan hal yang orang rata-rata nggak mau lakukan untuk mendapatkan hal yang tidak dinikmati orang rata-rata. Jadi kita perlu menunda kenyamanan. Kita perlu kerja dulu sekarang Bapak Ibu. Lalu ada kata-kata bagus dikatakan, lakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda.
Seringkali kalau Anda tanya, siapa sih yang udah puas dengan kehidupannya sekarang? Pasti banyak orang yang belum puas dengan kehidupan mereka sekarang. Mereka ingin lebih baik lagi. Mereka ingin meningkatkan taraf hidup lebih baik. Tapi yang terjadi mereka tidak melakukan apa-apa. Ada sebuah ilustrasi. Ada dua orang yang makan siang, duduk di meja makan, ini di kantin di kantor ya. Dua orang makan siang, keluarin perbekalannya masing-masing. Nah, ada seorang yang mengeluarkan roti isi selai kacang. Ya, roti isi selai kacang, lalu dia gigit rotinya. Begitu dia gigit, dia bilang, aduh, selai kacang lagi, saya paling benci selai kacang. Lalu temennya yang satu mengamati, dia bilang, kan gampang sekali kalau bapak nggak suka selai kacang, bilang sama istri bapak, jangan bikinin roti isi selai kacang. Lalu orangnya jawab apa? Yang bikin saya sendiri. Ya, ada orang nggak suka selai kacang, tapi masih bikin sendiri. Setelah digigit, dia ngomel. Banyak orang yang ingin hidup yang lebih baik. Ya, ingin hidup lebih baik, ingin sukses di Tianxi. Tapi mereka nggak mau melakukan apa-apa. Ya, mereka masih melakukan hal yang sama, tapi berharap hasil yang berbeda. Ya, saya belajar itu Bapak Ibu, bahwa kalau saya ingin kehidupan saya lebih baik, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau waktu saya ditawarkan bisnis ini, saya tidak mengambil keputusan untuk jalankan bisnis ini, 2 tahun setelah itu, kehidupan saya masih tetap sama seperti dulu. Tidak ada perubahan. Kalau kita ingin hidup yang berubah, berani melakukan hal yang berbeda. Dan pengorbanan saya waktu itu untuk jalankan bisnis ini, saya ingin ceritakan. Saya biasanya sebelum saya jalankan bisnis ini, pulang kantor, ya capek-capek, apa yang saya lakukan dengan istri? Kami suka sekali nonton bioskop. Kami sering nonton bioskop. Itu kehidupan kami sebelum saya jalankan bisnis ini. Kalau saya nggak nonton bioskop, ya jalan-jalan ke mall, pulang kerja. Waktu itu belum punya anak, ya kami berdua. Pulang, kami jalan-jalan ke mall atau nonton bioskop. Dan kalau kami nggak pergi keluar, saya duduk di depan pesawat televisi, saya bisa nonton TV lama sekali. Saya hafal iklannya semua. Iklan apa saya hafal semua. Sekarang iklan apa saya nggak tahu. Perusahaan kami suka bikin film iklan. Kadang-kadang atasan saya tanya, kamu udah pernah nonton nggak film iklan ini? Wah, nggak tahu tuh, karena udah jarang nonton TV Bapak Ibu. Nah, itu perubahan yang saya harus lakukan dalam kehidupan saya sejak saya jalankan bisnis ini. Biasanya pulang kantor kami nonton bioskop, sekarang presentasi, follow up. Kami sekarang jarang sekali nonton bioskop. Jadi kita harus mau melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, melakukan hal yang berbeda itu tentu tidak mudah, butuh perjuangan. Dan perjuangan ini bisa dipermudah kalau kita punya prinsip yang kelima. Ya, prinsip yang kelima, orang yang sukses memiliki impian yang besar. Bukan hanya sekedar impian, tapi impian yang besar. Punya alasan yang kuat. Kok kita mau sih ketong-ketong, kita mau presentasi follow up, kita mau menunda kenyamanan. Kita harus punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Itu yang disebut impian yang besar. Saya mau cerita, ada peperangan antar suku di Amerika Latin. Nah, yang berperang adalah suku yang tinggal di atas gunung dengan yang di lembah. Ini ada 2 suku berperang. Nah, suku yang tinggal di atas gunung, dia menyerbu ke bawah di perkemahan suku di lembah, dan dia bunuh banyak orang. Dia menculik salah satu bayinya, naik ke atas, diculik. Ada satu bayi. Lalu suku yang di lembah, kepala sukunya ngumpulin pria-pria perkasanya, mereka meeting, dia bilang, kita harus rebut kembali bayi itu. Ya, dikumpulkan pria-pria perkasa, orang-orang yang pemberaninya dikumpulkan semua, yuk kita naik ke atas gunung, kita rebut kembali bayi yang hilang itu. Mereka berusaha untuk naik gunung. Nah, karena mereka terbiasa tinggal di lembah, mereka nggak tahu gimana caranya naik ke gunung. Coba cara ini, kesasar, balik lagi. Coba lagi cara lain, nggak ketemu jalannya, balik lagi. Berkali-kali mereka mencoba terus, tapi nggak berhasil menemukan tempat untuk naik ke atas. Akhirnya putus asa, si kepala suku bilang, ayo kumpulkan perbekalan, kayaknya kita nggak mungkin menemukan tempat ke atas, kita kembali aja. Nah, sambil mereka mengumpulkan perbekalan untuk kembali, tiba-tiba mereka lihat ada ibunya bayi itu turun dari atas. Dan di punggungnya ibu itu digendong bayinya, turun dari atas. Mereka semua kan kaget, mereka ini pria-pria perkasa, nggak bisa menemukan jalan ke atas. Kok ibu-ibu ini malah bisa? Ditanya, kok ibu bisa tahu sih cara naik ke atas? Si ibu ini jawab apa? Saya nggak tahu caranya, saya cuma tahu mau bawa kembali anak saya turun. Ya. Ibu ini tidak tahu caranya, tapi dia punya alasan yang paling kuat untuk bawa bayinya turun ke bawah. Lebih kuat daripada pria-pria perkasa itu. Sehingga ibu ini bisa naik ke atas. Ya, di bisnis ini yang penting kita punya alasan kenapa kita mau lakukan bisnis ini. Nah, Anda masih ingat tadi film Finding Nemo? Kenapa sih Marlin masih tetap berenang? Kelihatannya mustahil.
Tapi kenapa dia konsisten? Dia tetap melakukan. Kenapa? Karena dia punya alasan yang kuat. Nemo adalah anak kesayangan dia, satu-satunya. Dan itu nggak boleh hilang. Ya, dia punya alasan yang sangat kuat kenapa dia harus menyelamatkan anaknya. Itu sebabnya dia terus berenang, dia konsisten terus. Nah, saya Bapak Ibu, kenapa saya mau menunda kenyamanan saya? Kenapa saya mau konsisten walaupun menerima banyak penolakan? Karena saya punya alasan yang kuat kenapa saya mau melakukan itu. Ya, alasan saya adalah impian untuk keluarga saya. Saya ingin menjadi orang yang sukses di mata keluarga saya. Itu hal yang paling penting. Itu alasan yang paling kuat. Saya tahu kalau saya pergi beli sampo di supermarket, saya harus bayar harganya. Saya nonton bioskop, saya harus bayar harganya. Makan di restoran, ada harga yang harus saya bayar. Kenapa untuk impian saya nggak mau bayar harganya? Impian saya mahal Bapak Ibu, sebuah kebebasan. Dan saya berani bayar mahal untuk impian saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Anda mau bayar impian Anda? Apakah Anda mau menunda kenyamanan untuk membayar impian Anda? Ya, Anda perlu jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, jalankan bisnis ini kadang-kadang kita ketemu hal-hal yang aneh-aneh Bapak Ibu. Saya pernah ketemu teman yang saya ajak, teman saya ini bilang, bisnis ini gak cocok buat saya. Bisnis ini materialisme. Anda yang jalani bisnis ini fanatik sama uang. Ya, yang kejar uang terus saja. Ini gak cocok buat saya. Bagaimana sikap Bapak Ibu? Kalau menurut saya, bisnis ini bukan materialisme. Yang kita kejar bukan uang Bapak Ibu. Kalau Anda cermat. Apa yang kita kejar? Impian kita Bapak Ibu. Anda kejar impian kita, Anda bukan kejar uang di bisnis ini, Anda kejar impian Anda. Kalau Anda cuma cari uang di bisnis ini, belum tentu impian Anda terpenuhi kan? Karena untuk memenuhi impian Anda nggak cuma butuh uang, tapi Anda juga butuh waktu. Di bisnis ini, Anda nggak cuma kejar uang, Anda kejar impian Anda tercapai. Yang Anda dapatkan di bisnis ini bukan hanya uang, Anda akan dapat waktu yang banyak. Anda akan dapat penghargaan, mendapatkan teman-teman yang positif, mendapatkan perkembangan kepribadian yang nggak bisa dinilai dengan uang. Itu yang Anda dapatkan di bisnis ini, bukan sekedar uang. Ya, jadi Anda fanatik dengan impian Anda, bukan dengan uang di bisnis ini. Lalu saya juga sering ketemu dengan teman yang dia bilang, wah saya sih nggak perlu bisnis ini. Walaupun saya keadaannya seperti ini, yang penting saya bahagia. Biar miskin asal bahagia. Anda pernah ketemu nggak teman seperti itu? Dia bilang biar miskin asal bahagia. Itu kata-kata yang paling gombal yang pernah saya dengar Bapak Ibu. Ya. Saya setuju bahwa memang uang tidak menjamin kebahagiaan. Tapi tanpa uang jaminan penderitaan. Ya. Kalau misalnya orang tua Anda sakit, keluarga Anda sakit, Anda butuh uang kan? Jadi salah nggak kalau kita dapat uang di bisnis ini? Tidak Bapak Ibu. Uang adalah alat untuk impian kita. Bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah impian kita. Dan selama 1,5 tahun saya menjalankan usaha ini, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Ya, saya mendapatkan perkembangan kepribadian yang tidak bisa saya nilai dengan uang. Sebelumnya saya nggak pernah berbicara di depan banyak orang. Saya orangnya cenderung negatif. Saya orangnya sulit sekali fokus ke hal-hal positif. Tapi berkat dukungan dari para upline, baca buku, dan dengarkan kaset, saya bisa berubah. Ya, saya dulu bukan orang yang sabar. Saya juga pemarah orangnya. Di bisnis ini saya berlatih untuk lebih sabar. Ya, dan di bisnis ini ya kita menerima banyak penolakan, banyak juga orang-orang yang memberikan janji-janji palsu. Oke, saya datang ke open plan, tahu-tahu nggak datang. Kan banyak yang ngalamin seperti itu. Ya, itu melatih kita untuk lebih sabar. Perkembangan kepribadian yang saya alami dalam menjalankan bisnis ini itu tidak bisa dinilai dengan uang. Rasanya kalau saya jalankan bisnis lain yang mungkin uangnya lebih banyak, belum tentu saya dapatkan perkembangan kepribadian seperti ini. Ya, saya juga merasakan sukacita yang tidak bisa saya lukiskan ketika saya berhasil membantu grup saya untuk berkembang juga kepribadiannya. Mereka yang tadinya nggak berani bicara di depan banyak orang, lebih dari 1 orang udah gemetar, sekarang mereka bisa jadi trainer di depan ratusan orang. Ya, itu sulit saya lukiskan dengan kata-kata. Lalu saya juga mendapatkan lebih banyak teman-teman positif. Saya ingat waktu Pak Edo pertama kali datang ke Jakarta, Pak Edo pernah mengucapkan satu kata. Waktu itu Pak Edo 1 tahun jalankan bisnis ini. Pak Edo bilang gini, 1 tahun saya jalankan bisnis ini, teman-teman saya lebih banyak dari 30 tahun dikumpulkan. Saya alami sendiri Pak Edo. Ya, saya merasa 1,5 tahun saya jalankan bisnis ini, teman-teman yang saya dapatkan jauh lebih banyak daripada 35 tahun yang lalu dikumpulkan. Dan teman-teman ini teman-teman yang positif. Ya, seperti Anda semua di kota Jogja. Saya bisa kenal Anda semua karena bisnis ini.
Ya, saya bisa punya teman banyak di Jakarta karena bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi bohong kalau orang mengatakan Anda jalankan bisnis ini teman Anda makin sedikit. Justru makin banyak teman Anda, ya. Penghargaan, itu juga salah satu yang saya dapatkan di bisnis ini. Semua orang pasti ingin penghargaan. Saya berkarir dalam bisnis konvensional, penghargaan yang saya dapatkan tidak seperti yang saya dapatkan di sini. Apalagi hari ini. Hari ini saya bisa berdiri di atas panggung kehormatan ini berbicara kepada Anda. Saya nggak bisa lukiskan apa yang ada dalam hati saya. Ya, perasaan saya nggak bisa lukiskan. Saya bahagia sekali Bapak Ibu. Dan Anda bisa merasakan apa yang saya rasakan kalau suatu saat Anda juga berdiri di atas panggung ini. Ya, penghargaan ini tidak bisa saya nilai dengan uang. Lalu, saya waktu jalankan bisnis ini ada satu impian yang saya ingin wujudkan. Saya ingin punya rumah impian. Waktu saya jalankan bisnis ini, saya buat buku impian. Dan buku impian saya rancang dengan sengaja. Saya sampai melihat brosur-brosur rumah mana yang suka, ya saya kumpulin semua dan saya tempelkan dalam buku impian saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 1,5 tahun setelah saya jalankan bisnis ini, kurang lebih 2 minggu yang lalu, kami baru membeli sebuah rumah persis seperti buku impian kami. Ya. Masih ada impian saya yang lain yang saya yakin akan saya wujudkan dalam waktu dekat. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Ya, hubungan kami sangat dekat, saudara-saudara kami sangat dekat. Saya ingin membawa kedua orang tua saya jalan-jalan ke luar negeri dan saya yakin ini akan diwujudkan dalam waktu dekat. Dan impian saya berikutnya tentu saja saya ingin pensiun dari rutinitas pekerjaan saya sehari-hari. Ya, nah, Anda tinggal tunggu kabarnya nanti. Saya ingin pensiun dari pekerjaan saya. Saya punya kebebasan. Anda tahu, saya bangun pagi jam 6 atau setengah 7, saya udah harus bangun pagi. Dan yang paling berat adalah saya dibangunkan jam beker. Dan saya waktu bangun, kadang-kadang anak saya sudah bangun. Kadang-kadang kalau anak saya udah bangun dalam keadaan segar, lagi lucu-lucunya, bisa ngajak main. Berat sekali rasanya Bapak Ibu kalau ingin berangkat ke kantor, melihat anak saya. Ya. Macet-macet di jalan, pulang kantor juga macet di Jakarta. Saya udah gak sabar menunggu saatnya saya pensiun nanti. Ya. Di bisnis ini, saya dengan istri saya beberapa hari yang lalu kami melihat 1,5 tahun kami jalankan bisnis ini. Waktu yang singkat sekali, ya, lewat begitu saja tanpa terasa. Hanya dalam waktu 1,5 tahun saja, kami berdua bisa membangun sebuah bisnis, sebuah aset yang mempunyai potensi untuk membuat saya pensiun sebelum saya umur 40 tahun. Dan itu saya bangun dalam waktu singkat dan tidak butuh modal yang besar. Saya kadang-kadang merinding memikirkan itu. 1,5 tahun saya, kerja keras saya di bisnis ini dibayar dengan sebuah bisnis dengan potensi sebesar itu Bapak Ibu, yang bisa membuat saya pensiun sebelum 40 tahun. Kalau saya nggak jalankan bisnis ini, saya nggak tahu saya mesti sampai kapan saya kerja. Mungkin bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dan saya nggak dapat apa-apa, saya yakin. Tapi di bisnis ini saya punya aset yang bisa saya wariskan untuk anak saya, untuk istri saya. Ya. Coba Bapak Ibu, Anda pikirkan bisnis ini dengan serius. Bisnis ini berharga untuk kita jalankan. Bukan hanya dijalankan, tapi diperjuangkan. Ingatlah kita punya visi 2006 ada Euro Dream. Ya, apakah Anda mau membuat keputusan untuk hadir bersama dengan para bintang 8 di sana? Bisnis ini sangat berharga, bukan hanya untuk Anda jalankan, tapi untuk Anda perjuangkan. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Saya suka dengan cerita ini. Ceritanya tentang seorang pemuda miskin yang tinggal di pinggir hutan. Ya, pemuda miskin ini rajin. Tapi walaupun dia rajin, karena dia tidak ketemu alat yang tepat, ya nasibnya nggak berubah. Ya, dia tetap pemuda miskin di pinggir hutan. Kerjanya adalah cari kayu bakar di hutan. Nah, suatu hari seperti biasa dia ke hutan pagi-pagi. Di hutan dia ketemu ada suara teriakan minta tolong. Ya, dia lihat ternyata ada nenek-nenek kejepit pohon, berteriak minta tolong. Lalu pemuda ini baik hati, dia datang, dia angkat pohonnya, dia tolong neneknya. Nah, begitu ditolong, neneknya bilang terima kasih ya. Nah, tiba-tiba neneknya menjerma, pleng, jadi peri bidadari. Ya, pemudanya kaget. Perinya bilang, tadi saya menguji kamu anak muda karena kamu baik hati, saya mau memberikan hadiah buat kamu. Ya, tapi untuk dapatkan hadiah ini ada petunjuknya. Kamu pergi ke pantai utara,
sampai di pantai utara, kamu akan menemukan satu buah batu pantai yang hangat. Satu buah batu pantai yang hangat. Kalau kamu ketemu batu pantai yang hangat itu, anak muda, kamu mau minta apapun juga akan dikabulkan. Mau kekayaan, kemasyhuran, itu akan dikabulkan. Lalu, anak muda ini girang sekali. Dia langsung tinggalkan kayu bakarnya, dia pulang ke rumah. Ya, dia siapkan perbekalan, dia langsung berangkat ke pantai utara. Makan waktu 2 hari di perjalanan. Di perjalanan, si anak muda ini mikirin terus kata dari si peri tadi. Satu buah batu pantai yang hangat. Seluruh permintaannya akan dikabulkan. Dia mikir nanti kalau saya kaya, saya akan pindah ke kota, macam-macam, dia udah melamun. Nah, begitu sampai di pantai utara, Bapak Ibu, yang dia lihat, sepanjang pantai itu semua batu pantai semua. Ribuan banyak batu pantai. Dan ukurannya sama semua. Dia kaget, gimana caranya saya menemukan satu buah batu pantai yang hangat. Cuma ada satu buah. Sedangkan ini batu pantai semua, gak terhingga banyaknya. Ya, dia harus bekerja keras dulu untuk menemukan batu pantai yang hangat itu. Apa yang dia lakukan? Dia pungut batu pantai yang terdekat. Dia ambil, dia pegang, dingin, dia buang ke laut. Supaya nggak ganggu lagi kan, diseleksi kan. Pegang lagi, batunya dingin, dia buang lagi. Dia pegang, dingin, dia buang. Dia pegang, dingin, dia buang. 1 jam non-stop dia lakukan terus. Dia pegang dingin, buang. Pegang dingin, buang. 2 jam non-stop, pegang dingin, buang. Pegang dingin, buang. Pegang dingin, buang. Sampai 2 hari. 2 hari. Dia nggak istirahat, udah lemes, udah loyo, pegang dingin, buang. Pegang dingin, buang. Pegang hangat, buang. Pegang dingin, buang. Yang hangat udah dibuang. Kesempatan satu-satunya udah hilang, Bapak Ibu. Ya. Batu pantai hangat yang dia cari-cari terus udah dibuang. Kenapa? Karena kebiasaan itu. Pola yang tadi itu, Bapak Ibu. Kita sudah terbiasa dengan pola membuang-buang peluang yang ada. Betul, Bapak Ibu? Anda ditawarkan banyak sekali peluang. Ini bagus. Anda mengatakan, ini bagus, tapi saya nggak bakat. Anda buang. Ditawarkan bisnis ini. Ini bagus sih bagus, tapi kayaknya nggak cocok untuk saya. Anda buang. Ditawarkan bisnis ini, Anda buang. Anda mencari-cari batu pantai hangat Anda. Tapi Anda suka buang-buang terus. Nah sekarang Bapak Ibu, batu pantai hangat Anda ada di depan Anda. Bisnis Tiansi dengan core system. Ini batu pantai hangat Anda. Anda nggak perlu cari lagi yang lain, Bapak Ibu. Ini batu pantai hangat Anda. Bisnis Tiansi dengan core system. Ini akan membantu Anda mewujudkan impian-impian Anda. Apakah Anda siap untuk mengambilnya? Oke. Saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Buat keputusan. Sampai ketemu di Eurodream 2006.